Kurang semangat. Yang jawabnya kencang sudah pasti masuk taman surganya Allah. Yang jawabnya pelan sudah pasti dihadapkan ke pintu tamannya surganya Allah. Yang belum jawab mudah-mudahan kali ini ikut menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau mau sindir sedikit sih, ya kan namanya BO, banyak omongan, masa kok salam aja sedih, dia nggak bangga ya, bangga jangan tawa aja pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dari lantai 1 sampai lantai 3A. Jangan tahu benar, saya lupa. Sampai lantai 3 ini saya lihat tidak ada satu karyawan pun yang memakai mesin oksigen. Berarti karyawan CNN semuanya bernapas dengan normal. Berarti hari ini kalian semua dikasih rezeki oleh Allah. Amin. Kenapa manusia dikasih napas oleh Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nanti dikasih duit sama pangga. Supaya apa dikasih napas? Supaya hidup. Dikasih napas sama Allah tuh supaya hidup. Karena Allah mempunyai tujuan kepada manusia. Biar manusia hidup itu Allah mempunyai tujuan. Yaitu di surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tuh kata Allah tuh. Diulangi nih. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tuh kata Allah. Kata pangga terbalik kali gitu. Jadi udah ketahuan tuh dari ayat tersebut aja, kata Allah, manusia itu hanya untuk beribadah. Setiap langkah, setiap detik, setiap saat, manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa iya? Iya. Karena kata Allah, siapa yang beribadah pasti dia bertakwa kepada Allah. Karena ada satu golongan yang buruk di manusia itu. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Apa artinya? Kalau yang tahu kayak kelewatan itu. Hah? Benar? Tahu benar? Innal insana lafi khusr. Artinya sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi? Siapa? Mas ombak, Mas ya? Mas. Siapa yang rugi, Mas? Oh, manusia katanya tuh. Manusia yang tidak mau beribadah. Apa semuanya manusia yang rugi? Enggak. Illa lazina amanu, kata Allah. Tidak semuanya. Wa amil solihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Mbak, ada lagi yang ngomong, Mbak. Ini foto-foto. Ntar aja fotonya bareng saya. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman lah yang tidak rugi. Siapa yang beriman tuh? Siapa yang beriman? Kalau yang ditanya siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Saya. Kalau ditanya siapa yang beriman? Orang Islam. Bohong. Gak semuanya orang Islam itu beriman. Ada 3, saya singkat, ada 3 Islam itu. Pertama, Islam KTP, udah ketahuan dia cuma Islam, cuma numpang status. Ada yang namanya Islam Konghucu. Islam Konghucu itu dia cuma mempraktekannya doang. Dia sholat, dia ngaji, tapi dia tidak tahu kenapa dia Islam. Kenapa? Siapa namanya? Bang Ade. Kenapa Islam Bang Ade? Bang Ade kenapa Islam? Kelamaan, nggak tahu. Kenapa dia Islam?
Islam, tidak tahu kenapa. Kalau ditanya Konghucu itu, kenapa kamu Islam? Bapak emak gue Islam, gue dari kecil Islam. Itu Islam Konghucu. Konghucu itu adalah Islam dari engkong sampai cucu, bukan Islamnya Cina ya Pak enggak ya? Iya. THR kemarin dia turun Pak, tapi sedikit kurang sih Pak. Oh ya, hari ini. Yang terakhir adalah Islam Muslim dan Muslimah, atau Islam yang beriman. Ini yang diharapkan Allah semua harus bisa menjawab. Kalau ditanya kenapa kalian Islam, jawabannya adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan direstui oleh Allah adalah agama Islam. Ya Allah. Dan kenapa kita harus beriman? Apa ibadah yang paling gampang dilakukan setiap saat dan di mana aja kita bisa? Yaitu sholat. Susah amat sih jawabnya, ngobrol aja. Tenang aja, bukan masih lama. Iya. Sholat di mana aja, kecuali kamar mandi, nggak bisa kamar mandi. Sholat. Pertanyaannya, udah sholat belum kita? Udah sah belum sholat kita? Terutama buat kaum wanita, banyak yang tidak disadari oleh kaum wanita. Di saat sholat mereka pakai mukena, mereka cuma lihat motif, mereka cuma lihat harga, tapi mereka tidak lihat bahannya. Tapi dilihat atasnya tuh banyak rambut yang berterbang-terbangan, itu yang bikin mereka tidak sah sholat. Dilihat kaum wanita itu, banyak orang yang bergaya-gaya rambutnya, kerudungnya, hijab, mukenanya, tapi rambutnya kelihatan, auratnya kelihatan. Auzubillah min dzalik. Kata Allah, setiap wanita yang keluar tanpa menutup auratnya itu melantarkan selangkah ke bapaknya ke pintu neraka. Tinggal pertanyaannya, itu Mas Adam udah begini-gini, udah ngasih kode, padahal materi kita belum selesai. Ya, manggung Mas. Hak, nasehatin teman-teman yang kamu mau beribadah, nasehatin, ajak mereka sholat, ajak mereka mengaji, dan watawasobil sobat. Kalau mereka tidak mau dengar apa kata kita, biarin aja, itu urusan dia sama Tuhan. Karena paman Rasulullah aja tidak mau dengar Rasulullah. Siapa itu pamannya Rasulullah? Abu Jahal apa Abu Lahab? Kira-kira? Hah? Abu Jahal apa Abu Lahab? Hah? Wah, pada nggak baca sejarah lu pada. Apa Bang Ade? Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Lahab kata Bang Ade. Kenapa tuh Abu Lahab? Hah? Wah, sampai sekarang, sampai detik ini kuburannya katanya masih bau bangkai. Meskipun saya belum pernah ke sana, mudah-mudahan Pak Angga ngirimin duit ke saya buat saya ke umroh sana, amin. Jangan tawa aja Pak Angga. Ya, tadi karena panitia udah ngasih kode begini, waduh, pada materi saya masih panjang. Mungkin ya udah itu aja dari saya nggak bisa panjang lebar. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dari saya. Mohon maaf Pak Angga, dan tadi namanya disebut, karena kesempurnaan itu milik Allah, dan kesalahan ikut dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.